Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, jemaah subuh yang semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah menunaikan salat subuh berjamaah beserta amalan sunnah yang menyertainya. Semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan sampai detik ini, kita masih diperkenankan oleh Allah untuk beriman sampai saat ini. Semoga iman ini mampu kita jaga sampai akhir kehidupan kita hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan namun belum beriman sampai detik ini, dimanapun dia berada, diberikan kekuatan di lisan dan jiwa mereka agar mampu bersyahadat sebelum kembali wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat, baik itu yang hadir di sekitaran masjid ini atau dimanapun dia berada, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu bertaubat dan kembali meniti jalan yang baik sehingga mendapati kesempatan hidup hayatan thayyibah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saudara-saudariku, hari ini tepat bersamaan dengan penanggalan Hijriyah di tanggal 17 Dzulqa'dah tahun 1443 Hijrah. Ada yang istimewa dalam perjalanan waktu yang diungkap oleh Al-Quran berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini menjadi dasar perjalanan hidup kita di dunia. Jadi idealnya sebelum melakukan aktivitas itu, kita harus mengetahui medan yang akan kita tempuh, waktu yang tersedia bagi kita untuk menjalaninya, dan misi apa yang harus dilakukan dalam perjalanan itu. Ini adalah prinsip hidup yang sederhana, dan ini hukum umum yang berlaku. Contoh sederhana, Anda tidak mungkin datang ke sini kalau tidak tahu ada program yang akan dilangsungkan di sini. Mustahil Anda bisa datang tepat sebelum kajian dilakukan kalau tidak mengetahui kapan berlangsung kajiannya. Dan tidak mungkin Anda meluangkan waktu kecuali ada harapan dan misi yang akan dicapai dalam pertemuan ini. Semua itu menjadikan seluruh aktivitas kita terukur dan terarah. Dan memang demikianlah kita sebagai manusia dibentuk dan diberi nama dengan Al-Insan. Saya setidaknya pernah menyampaikan di kesempatan yang lampau bahwa manusia itu ketika disebutkan di Al-Quran setidaknya disebut dengan 5 nama sedikitnya. Kadang dia disebut dengan Bashar untuk memberikan kesan bagaimana tampilan fisik dan mengatur keadaan kolbunya yang menentukan, memberikan arahan kepada seluruh tindakan fisiknya. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Nah, manusia disebut oleh Allah dengan nama Bashar setidaknya 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, dan ini nama pertama yang diviralkan oleh Allah kepada kalangan malaikat dan jin yang tercipta sebelum manusia. Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Bashar. Jadi kalau disebutkan Bashar, kita ngaji Quran menemukan kalimat Bashar itu dikeluarkan. Maknanya
Itu petunjuk dari Allah bagaimana menjaga tampilan di hidup dan pengendalian terhadap hati. Ini ayat-ayat tentang manajemen kolbu. Berhasil kita gali, berhasil kita mengendalikan diri dan tampil dalam keadaan yang paripurna seperti yang Allah inginkan. Kedua, ada yang disebut dengan al-ins. Seringkali dipasangkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Pasangan ini disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kalau disebutkan al-ins, ini menunjukkan sisi penampakan manusia dengan kelembutan dan sifat harmoninya. Jadi dasar manusia terlahir itu bawaannya lembut, ramah dan tampak. Beda dengan jin. Karena itu kenapa dipasangkan? Karena secara leksikal pun, secara bahasa, secara gramatikal, ini jin dengan ins itu berlawanan. Jadi kalau ins itu tampak, jin itu tersembunyi. Jadi kalau ada kata di bahasa Arab dibuka dengan huruf jin dan nun, jim dan nun, itu umumnya maknanya selalu tak tampak. Ya, ibu di rahim ada janin. Kenapa disebut janin? Karena sosoknya tidak tampak secara kasat mata. Kita berharap mendapat surga. Apa bahasa Arabnya surga? Jannah, dibuka dengan jim dan nun. Kenapa disebut jannah? Karena sekarang belum tampak di hadapan kita. Ya, kita puasa kemarin Ramadan mendapatkan perisai. Jadi orang yang berhasil puasanya akan ada perisai dalam dirinya yang mencegah dia berbuat sesuatu maksiat. Perisainya disebut jinnah namanya. Junnah pakai dhammah. Ya, di Sahih Al-Bukhari, as-siyamu junnatun. Kenapa junnah? Karena nggak kelihatan secara langsung. Baik, jin disebut dengan jin karena sifat dasarnya nggak nampak, tersembunyi. Karena itu sering saya sampaikan, kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Dia keluar dari fitrahnya. Ya, apalagi manusia-manusia yang cari-cari penampakan jin. Ya, itu lebih bermasalah. Ya. Lawannya manusia ins. Ins itu tampak. Jadi kalau ada manusia yang sering-sering sembunyi, ini menunjukkan manusia itu sedang jadi jin. Sedang bermasalah. Ya, biasa papasan kan tampak. Tiba-tiba dari kejauhan melihat Anda, langsung pindah haluan misalnya. Nah, ini menandakan Anda punya persoalan. Ya, suami ibu pulang ke rumah sembunyi-sembunyi. Ini menandakan sedang ada masalah, sedang tidak biasa. Ya, ibu cari dompet suami sembunyi-sembunyi. Nah, ini juga ada masalah. Nah, itulah ins dengan jin. Jadi kalau jadi manusia itu diarahkan oleh Quran itu lembut, baik, sehingga kebaikan itu cenderung menghadirkan kehidupan kita nyaman dan tanpa masalah. Kita hidup tidak mungkin menepikan ujian, tapi kita bisa memilih untuk menghindari masalah. Jadikan status ya. Tiga, ada yang disebut dengan insan. Nah, ini yang menjadi bagian dari topik kita. Al-insan disebutkan setidaknya 65 kali dalam Al-Quran. Kalau disebutkan insan, ini menunjuk pada totalitas aktivitas manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana kita menata kehidupan di dunia ini, karena nama sholat itu pun ada maknanya, ada hikmahnya. Bukan sembarangan menunjuk kepada nama. Nanti lain kali bisa diurai ya, kenapa subuh punya dua nama dan hanya subuh, subuh dan fajar. Kenapa siangnya bukan sholat nahar tapi sholat zuhur? Kenapa sorenya bukan sholat masa tapi sholat asar? Kemudian maghrib, kemudian isya. Itu ada maknanya. Nah, saya ingin kembali ke asar dulu. Jadi asar itu adalah waktu
yang disiapkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi kesempatan bagi setiap manusia agar diisi dengan aktivitas. Jadi sekarang pun secara waktu itu asar nama umumnya. Semua yang mengiringi aktivitas kita atau kita manfaatkan untuk beraktivitas itu asar. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Masih ingat? Nama yang mengiringi aktivitas manusia secara total dari bangun tidur sampai tidur lagi disebut apa? Kok asar? Nama manusianya insan. Ya, kalau sudah lupa suka nggak inget ya. Insan, ya, insan. Perhatikan, saya ingin tunjukkan begitu detailnya diksi Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu firman Allah. Kalau kata-kata manusia mungkin tidak akan konsisten. Ya, dalam beberapa kata insan, 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 ins, bashar, tapi di Quran itu setiap katanya sesuai dengan konteksnya. Ketika menunjuk waktu yang mengiringi beraktivitas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kata insan. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Paham? Tidak. Inna itu kalau di ilmu nahwu huruf yang menjadikan kalimat setelahnya berharakat fathah kalau single, mufrad singular, atau kasrah nanti kalau jama'. Tapi poinnya adalah secara fikih lughah kata inna itu huruf yang berfungsi menguatkan informasi. Yang kalau informasi itu disampaikan, nasab, tancapkan dalam jiwa kita terdalam, jangan pernah ragu. Nasab rajulu asahu fil ardi, seorang menancapkan tongkatnya di tanah, tancapkan sehingga tidak goyang. Itu nasab namanya. Jelas ya? Wah, jadi kalau ada kata inna membuka informasi dalam Al-Quran, Allah ingin menegaskan kepada kita, hei, tancapkan informasi dalam jiwamu yang paling dalam, jangan pernah kamu goyah, jangan ragu. Innal insana, aku tegaskan kata Allah, tancapkan informasi ini bahwa setiap manusia yang beraktivitas, alnya di sini bisa al istighraq. Istighraq itu yang mencakup semua tanpa kecuali. Ya, jadi tidak ada yang bebas dari hukum ayat ini. Sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu berpotensi mengalami kerugian. Anda bisnis punya modal 24 juta, balik 20 juta, rugi berapa? 4 juta. Anda punya modal 24 juta, yang balik cuma 10 juta, untung rugi. Rugi berapa? 14 juta. Anda diberikan 24 jam dalam sehari. Berapa yang untung? Berapa yang berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sampai rugi. Karena waktu yang mengiringi beraktivitas itu modal dasar kita berkehidupan. Risalah kita tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali ada waktu yang mengiringinya. 24 jam dalam sehari. Itu bukan sekedar waktu, karena kalimat Qur'annya menggunakan asar. Itu mesti dimanfaatkan untuk beraktivitas. Kalau dia netral, maka kalimatnya menjadi waktun saja. Waktu itu dari bahasa Arab. Tapi kalau dia punya penekanan dan tidak sekedar netral, maka kalimatnya menjadi asar. Diseakan Allah ingin mengatakan begini, aku berikan kepada hambaku kesempatan untuk beraktivitas, untuk menjalani kehidupan di bumi. Hanya kehidupan ini kan bukan hampa makna. Ada misi yang harus dilakukan supaya sukses dibawa pulang. Maka jangan disia-siakan setiap bagian waktu yang Allah berikan kepada kita untuk diisi itu. Halo? Sehari berapa jam? 24 jam. Sekarang saya, Anda, kita tunjuk diri masing-masing
sudah berapa tahun diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan di bumi. Jadi sampai subuh ini kita termasuk manusia yang dianggap berhasil atau merugi. Kalau kita merasakan bagus, berhasil, maka konsisten jaga itu sampai kita berpulang. Tapi kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak tepat, cepat perbaiki sebelum kita berpulang. Kalau belum paham, belum mengerti, apakah kita termasuk yang berhasil ataukah merugi, maka pelajari. Sederhananya demikian. Innal insana lafi khusr. Kalau ayatnya berhenti sampai di sini, semua manusia rugi. Tapi ketika ayatnya diteruskan dan menggunakan kata illa, maka ada pengecualian. Di antara sekian manusia rugi itu ada yang berhasil. Jadi kalau ada ketemu dengan illa, artinya kita harus diminta masuk menjadi bagian setelah illa. Itu rumusnya. Ya, itu rumus standar itu. Seperti begini, la ilaha illallah, maka yang dipertuhankan itu yang setelah ilah. Ya, itu rumus standarnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang dipertuhankan hanya Allah saja. Sama, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Maka yang harus kita kejar setelah ilah. Jadi jangan fokus yang sebelum illahnya. Sebelum illah itu pengingat kepada kita, jangan sampai rugi. Bagaimana caranya supaya tidak rugi? Masuk yang setelah illah. Paham? Illalladzina amanu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Dan tidak pernah disebut dalam gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu kecuali mencakup semua kalangan tanpa kecuali. Semua. Jadi ketika Allah menyebutkan illalladzina amanu, kecuali semua orang. Jadi sesungguhnya dasarnya karena sayangnya Allah diinginkan semua hamba itu tidak rugi. Allah menginginkan saking rahmannya Allah semua hamba diberi kesempatan yang sama supaya berhasil. Cuman kadang diberi hambanya yang ngeyel. Jadi Allahnya sudah sayang, hambanya yang tidak mengambilnya. Contoh begini, tahu hidayah ya? Halo? Hidayah ya? Baik. Hidayah itu diberikan secara luas atau terbatas? Saya ulangi, diberikan terbatas atau luas? Tahu dari mana? Oke. Al-Ankabut, Quran surah ke-29. Ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ternyata hidayah itu diberikan secara luas. Ada yang lewat telinga suara azan 24 jam diperdengarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang lewat mata, kok tiba-tiba Anda pulang kantor, kok harus lewat masjid gitu. Terus melihat anak-anak kecil ke masjid, padahal Anda bisa melalui jalan yang lain, tapi kenapa melalui jalan yang itu? Itu hidayah. Ya. Buka YouTube, mau lihat film-film, yang kebuka malah ta'lim. Filmnya Ustadz Adi misalnya kan, namanya hidayat lagi. Ya, kok bisa itu yang muncul di beranda gitu? Ya, itu hidayah namanya. Nah, hidayah itu diberikan secara luas. Cuma kadang manusianya ketika diberikan dia tidak mengambil. Seperti sinyal handphone kan seharusnya. Anda kalau sekarang berkomunikasi pakai handphone di sini, sinyalnya kecil atau nggak ada sinyal, maka apa yang Anda lakukan? Anda mencari sinyal kan? Keluar kan? Cari-cari sinyal, ya kan? Kemana Pak? Nggak ada sinyal. Emang beli handphone nggak sama sinyalnya dulu? Dicari kan? Nah, sama hidayah tuh begitu. Makanya Anda datang ke majelis ilmu. Fungsi majelis ilmu itu menguatkan iman selain menambah pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu, iman dulu.
amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Quran surah ke-58 ayat 11. Jadi yang pertama kali didapatkan itu adalah petunjuk Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya belum dapat hidayah, sebetulnya agak keliru pernyataannya, agak kurang tepat. Karena Allah berikan, bukan nggak dapat. Anda belum ngambil yang diberikan. Maaf DKM ya, ini cuma contoh saja. Contoh misalnya, contoh. Jamaah setelah kajian subuh diberikan masing-masing snack, sarapan. Contoh ya, ini contoh saja. Contoh saja, contoh. Jangan terlalu diambil serius ya. Contoh. Jamaah setelah subuh diberikan apa? Nah, itu. Jamaah setelah subuh diberikan apa? Nah, contoh ya. Masing-masing dapat bagian satu. Ada yang nggak ngambil. Ada yang nggak ngambil. Padahal panitia sudah menawarkan dan memberikan, dia tidak mengambil. Sampai jalan ke depan, ternyata dia menahan lapar, pingsan. Viral kisahnya. Kan sekarang musim viral ya. Viral, like, share, and comment. Komen lah orang banyak. Judulnya kan muncul tuh di depan sendirian kan. Jemaah pengajian Ustadz Adi di Masjid Al-Ihsan pingsan. Tuh. Sampai sini aja kalimatnya kan jadi salah ya. Salah persepsi. Nah sekarang pertanyaannya, yang salah panitianya atau orangnya? Kita mulai mengerti. Jadi Allah itu tidak bisa dipersalahkan. Hamba yang harus mempelajari dan mengoreksi diri. Karena itu ketika Allah sudah menerangkan keseluruhannya, kurang apa lagi coba? Ayatnya turun, Rasulnya dipilih yang terbaik, dijelaskan, dicontohkan, tipikal orangnya ada, bisa dilacak dalam sejarah, sanadnya tersambung, tidak ada celah bagi kita untuk mengelak dan menolak. Semuanya ada. Karena itulah tinggal kembali kepada kita, bagaimana kita mau mempelajarinya. Simpelnya hidup itu sederhana aja. Keluarkan kurikulum di Qur'annya, lihat penjelasan di hadisnya, aplikasi di kalangan orang-orang sukses terdahulu, kita pilih mau jadi yang mana di antara semua itu, konsisten sampai meninggal, selesai. Hidup tuh nggak susah sebetulnya, yang sulit tuh menjalaninya. Ya, itu aja. Kan kita itu memilih di antara 4 kan? Mau memilih dengan pengetahuan, memilih dengan harta benda, kedudukan, atau tenaga, itu saja. Pilih dengan pengetahuan, silahkan mengabdi dengan ilmu. Pilih dengan harta, silahkan berkehidupan, manfaatkan harta yang Allah titipkan. Memilih kedudukan, jadi apapun silahkan setinggi-tingginya, tapi bagaimana kedudukan itu menjadi ibadah. Pilih dengan tenaga, banyak, seperti Bilal memilih itu. Jadi harus pandai-pandai kita belajar. Kalau kita belajar dengan benar, tidak ada kekecewaan. Pilihan itu memberikan kenyamanan kalau disertai dengan ilmu. Bilal itu ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi komen. Begitu selesai, kata Nabi, saya mendengar, atau bima makna kama qala Rasulullah SAW, saya mendengar suara tapak kaki Bilal di surga. Bilal kan langsung like kan? Halo? Iya kan? Ketika Nabi komennya positif, Bilal langsung like, dan sahabat share kan sampai ke kita. Iya kan? Teorinya kan sekarang begitu ya. Kata Bilal, ketika Nabi kemudian berkomen seperti itu, menyampaikan demikian, Bilal sederhana berpikirnya. Kalau dengan azan saja sudah ke surga, ngapain saya sibuk nyari harta seperti Utsman? Ya kan? Tapi Utsman kan punya pilihannya sendiri karena passionnya di situ. Berarti saya tidak harus mencari pengetahuan sedalam Ali atau mencari kedudukan setinggi Amr bin As. Saya konsisten aja azan. Karena itu sepeninggal Nabi pun
sekalipun beliau ditawari posisi sebagai hakim agung dengan harta yang melimpah, itu dicari-cari Pak, sampai Bilal itu harus bersembunyi. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu itu harus bersembunyi di satu tempat yang terpencil karena merasa ingin mempertahankan kalimat surga yang pernah disampaikan di lisan mulia Nabi SAW. Jadi beliau nggak pengen tukar itu. Jadi kalau para muadzin itu tahu tingginya dan mahalnya kalimat itu, dia akan bangga dengan azannya. Jadilah penguat fikih azan. Jadi di Islam itu nggak ada yang sia-sia, pekerjaan kecil pun nilainya tinggi gitu. Ibu kalau tahu keutamaan bagaimana merawat anak, menjaga rumah tangga dengan baik, itu dinikmatinya luar biasa. Para ayah kalau tahu bagaimana nikmat dan tingginya pahala mencari nafkah, bekerja, itu dinikmatinya luar biasa. Nah, kita sekarang tinggal butuh turunan kurikulumnya. Kurikulum dasarnya adalah mengetahui pokok-pokok yang harus kita lakukan terkait dengan waktu dan aktivitas serta misi yang kita jalani. Dari 3 itu kita keluarkan 1 dulu di pertemuan kali ini terkait dengan waktu atau bulan umum yang kita jalani dalam setiap berkehidupan. Di antaranya bulan Dzulqa'dah. Nah, itulah mukaddimahnya. Sekarang kita mulai bahasannya. Jadi tadi baru mukaddimah, kita belum mulai. Baik, sampai jam berapa kita? 10. Baik. Silahkan, tidak apa-apa. Ini kan pertemuan pertama ya bersama Anda. Jadi Anda sampai jam 10, saya setengah 7 pulang. Saya ada tamu jam 7 kurang seperempat. Baik, ayo kita mulai dengan kita Al-Quran hadis saja ya, supaya fokus bahasanya lebih terarah. 1 Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36. Quran surah 9 At-Taubah di ayat 36. Catat dulu, referensinya catat dulu. Nanti tinggal kita detilkan untuk memudahkan. Tafsirnya di hadis Nabi SAW. Kita ambil yang sahih dulu ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 4406. 4406. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1679. Saya sudah cek ya, insyaallah nggak usah khawatir. Hadis riwayat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, nomor hadis 1947. Ya, 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, 1945 merdeka, ini 1947. Rawinya, periwayatnya sahabat Abu Bakrah. Abu Bakrah itu kunyahnya. Nama aslinya Nafi', bukan Nafi', tapi Nafi' Al-Harith. Nafi' Al-Harith. Sudah? Jadi ada Nafi', ya, seperti gurunya Qalun dan Warsh. Imam Qalun, Imam Warsh punya guru namanya Imam Nafi'. Ya, itu yang ada imalah, ya, wadduha, itu ya, itu Warsh diantaranya. Warsh itu punya guru namanya Imam Nafi' dari Madinah, dikenal dengan Nafi' Al-Madani. Tinggi besar, secara tampilan fisik bagi sementara orang tidak biasa. Kulitnya hitam, bibirnya tebal, dan pendengaran tidak ideal, tidak mendengar secara jelas. Ahli Quran, tapi beliau bisa melihat benar tidaknya bacaan hanya dari gerakan bibirnya saja. Imam Nafi', dan setiap berucap keluar bau harum di lisannya. Allah muliakan dengan cahaya Quran itu Imam Nafi'. Ini bukan Nafi' tapi Nafi'. Kunyahnya Abu Bakrah. Tafsirnya, di kitab tafsirnya kita ambil satu saja. Jadi Qurannya ada ayatnya,
hadisnya ada, di kitab hadisnya juga ada. Kemudian tafsir, kitab tafsirnya. Kita ambil yang paling agak awal ya. Kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Karya Al-Imam At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Ada 15 jilid. Di jilid yang ke-6 halaman 157. Saya sudah baca ya, nggak usah khawatir. Sudah? Oke. Jadi kita sudah punya kitab tafsir, kita punya kitab hadis, ayatnya ada, hadisnya nanti kita bacakan. Baik, kita mulai dengan Quran surah 9 At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ada ayatnya? Baik. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ada? Baik, cukup sampai di situ dulu. Ya. Materi kita sampai di titik ini. 1. Kita coba uraikan sejenak ya. Bismillah. Saya mohon izin saya berdiri untuk bisa memberikan visual lebih mudah ya. Mungkin tidak bisa mencakup semua, tapi insya Allah kalaupun dari sudut pandang tertentu tidak terlampau nampak, nanti bisa direview di rekaman videonya ya. Baik. Izin ibu kelihatan ini? Oh, luar biasa ibu. Belum saya tulis udah kelihatan ya. Bang, jamaah alisan tuh dari dulu tuh luar biasa gitu ya. Masya Allah, sahabat-sahabat alisan cuman satu di muka bumi, belum ditulis udah kelihatan. Baik, satu Quran surah ke-9 ayat 36. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Perhatikan cara menerjemahkan atau memahaminya. Sejak Allah mencipta langit dan bumi, ini yang paling mudah untuk dipahami. Sejak Allah mencipta langit dan bumi, Allah sudah menetapkan hukum bahwa kehidupan yang dijalani itu, baik di langit ataupun di bumi, ada waktu yang mengiringinya. Sekarang kita spesifik saja ke kehidupan kita. Kita hidup di langit atau di bumi? Di bumi ya, kita hidup di bumi, nanti pulangnya baru ke langit. Jelas ya? Hidup di mana? Di bumi, pulangnya baru ke langit, surga itu ya. Nah, tahu dari mana kita kehidupan kita di bumi? Yang Al-Baqarah ayat 30 itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi, bukan fis sama, fil ardi khalifah. Jelas ya? Jadi misi kita berada di bumi, bukan di langit. Nah, kehidupan yang kita jalani di bumi tidak lepas dari ketentuan waktu tadi. Karena sejak Allah mencipta yauma khalaqas samawati wal arda, sedang mencipta langit dan bumi, sudah ada standar hukum waktu yang mengiringi setiap hamba Allah yang beraktivitas di tempat itu. Sekarang kita ada di mana? Di Masjid Al-Ihsan, kan? Bagian dari bumi, Al-Ard. Ya. Nah, ini pun tidak terlepas dari hukum waktu. Jadi setiap kita beraktivitas di bumi ini akan ada waktu yang mengiringi. Tanda paling gampangnya, lihat fenomena alamnya. Ya kan? Tadi malam gelap atau terang? Gelap ya. Yang membuat kemudian terlihat seperti terang kan ada cahaya lampu saja. Ya kan? Yang manusia mencoba untuk mendesainnya. Secara alamiah itu gelap. Habis gelapnya datang apa? Terang kan? Ya, datang terang.
Secercah cahaya yang membelah kegelapan itu disebut dengan fajar. Terus berganti seperti itu. Artinya ada pergantian-pergantian waktu. Nah, itu bagi orang yang cerdas, yang jernih cara berfikirnya, orang yang cerdas dan jernih berfikirnya itu disebut ulul albab. Jelas? Disebut apa? Albab itu jamak dari kata lub. Lub itu sesuatu yang terdalam. Pernah lihat kelapa, buah kelapa? Ya. Pernah minum es kelapa? Pernah minum kelapa tanpa es? Pernah ya? Nah, karena kan buah kelapa jatuh nggak ada esnya kan? Baik kan? Nah, sekarang ada nggak kulitnya kelapa itu? Ada. Ada kulit luarnya kan? Setelah kulit luarnya itu dikupas, ada lagi kulit yang bagian dalam kan? Ya, batok kelapanya itu kan? Setelah batoknya dibuka ada apanya? Dagingnya kan? Nah, di dalam yang paling daging itu kalau Anda perhatikan ada yang halus kan? Lembut sekali kan dasarnya, itulah lub dalam bahasa Arab. Jadi gambaran manusia, cara berpikir manusia itu ada yang baru nyampe kulitnya aja. Begitu lihat malam, ya cuman melihat gelap saja. Oh, malam, ya sudah. Ya. Siang dilihatnya sudah terang, sudah siang. Nah, siang. Nah, itu namanya baru kulit kelapa bagian luar. Jadi kalau ada yang menyikapi hidup hanya melihat siang dan malam sebagai perubahan, pergantian waktu siang dan malam saja, itu cara berpikirnya kulit kelapa bagian luar. Tapi kalau sampai Anda mendefinisikan, oh siang itu bisa beraktivitas, susun aktivitasnya, malam istirahat, begini caranya. Ah, itu kulit kelapa bagian dalam, batoknya. Kalau sudah terukur aktivitasnya dijalani, dia tahu kapan istirahat, kapan dia beraktivitas, itu baru dagingnya. Tapi kalau dari situ dia melihat siapa yang menjadikan ini berganti siang dan malam. Siapa yang membimbing saya untuk mendapati suasana siang dan malam? Kenapa ada siang? Kenapa ada malam? Kok malam itu ada gemintang, bintang-bintang berkilauan? Siapa yang menciptakan keindahan ini? Dia cari sampai dia temukan, sampai dia hadapkan dirinya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma. Baik, itu yang seperti dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ketika malam lihat, ini ada benda langit, siapa yang mencipta ini? Dicari sampai pada akhirnya menyimpulkan mustahil ada pergantian waktu dan keindahan ini kecuali ada penciptanya. Maka dia hadapkan sepenuhnya semua fenomena itu untuk menguatkan imannya dan tunduk ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut ulul albab. Karena itu ketika Allah menerangkan ulul albab di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 itu, maka dibuka dengan pergantian siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Nah, kita itu sejak bangun tidur itu sudah dilatih oleh Nabi untuk menjadi ulul albab. Jadi kalau kita berislam dengan benar, berislamnya itu seharusnya kita menjadi orang cerdas. Cukup menjadi muslim harusnya pintar. Nanti kalau terlatih seperti ini cara berpikir kita, kita akan cepat membaca sesuatu. Akan tercipta nanti begini, guru mengajar baru satu kalimat sudah mengerti, oh arahnya ke sini. Ada yang begitu ya? Nah, itu adalah implementasi dari sifat ulul albab. Karena itu sunnah saat bangun tidur. Masih ingat? Saya kurang lebih 5 tahun lalu pernah di sini menerangkan itu. Ya? Kan dulu pernah mengisi kajian As-Sunnah An-Nabawiyah kan? Ya kan? Masih ingat gak hadisnya? Abu Daud nomor hadis 1367.
Sunan Abu Daud. Ya, nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Nomor hadis 1367. Ya. Rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas kecil menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha untuk melihat bagaimana kebiasaan bangun malam Nabi. Maka ketika dipantau Nabi bangun, dilihat, direkam peristiwa itu, disampaikan ke kita. Maka kata beliau, au kama qal, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, kalau beliau bangun tidur, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu. Ya. Itu sunnahnya, dan itu ada pahalanya. Awas ya, mengikuti Nabi itu otomatis mendapatkan pahala. Kalau konsisten mengikutinya, otomatis mendapatkan cinta Allah. Nggak cukup dengan amin ya. Lihat baik, ada ilmunya itu. Jadi mengikuti Nabi itu bukan perkara biasa. Bukan perkara biasa, itu langsung dituliskan pahala. Punya nilai 10. Ya, 10. 10 itu jarak satu keduanya bisa 500 tahun. Nanti terlihatnya saat akan meninggal. Ya. Kalau pengen cepat lihat ya silahkan ya. Cuma nggak akan terjadi sebelum waktunya. Sebelum waktunya. Nanti ada pahalanya. Yang kedua, mendatangkan cinta Allah. Itu yang di Ali Imran ayat 31 itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu kalau kita ikuti, fisik sehat, bagus, pahala dituliskan, Allah cinta dengan kita. Bagaimana cara bangunnya? Duduk dulu. Kemudian famasah biyadihi min athari naumi. Beliau menggunakan telapak tangan atau bagian tangannya yang bersih untuk menghilangkan bekas ngantuknya dulu. Di sunnah bangun tidur, sunnah bangun tidur itu bangun tidak langsung berdoa. Duduk dulu. Hilangkan dulu bekas ngantuknya. Jangan sampai berdoa tapi tidak sadar apa yang dibaca. Ya? Anda memang bangun jam 3, tapi karena masih ngantuk, belum hilang ngantuk, begitu dikucak lihat 4:30. Sadar dulu sehingga kita mengerti apa yang diucapkan. Setelah paham, dirasakan, dipelajari, itu ada tuntunan dari balik doa itu. Nah, jangan lupa, lalu ada sunnahnya. Faqara'a khawatima surat Ali Imran, maka beliau membaca 11 ayat terakhir di surah Ali Imran dari ayat 190 sampai ayat 200. Jadi setiap bangun tidur itu kita dilatih menjadi ulul albab. Karena ayat 190 jadi buka dengan kalimat inna fi khalqis samawati wal wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Makanya doa bangun tidurnya yang diviralkan oleh Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma di Al-Bukhari itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Bagaimana cara mengisi wa ilaihin nusyur itu? Ya pakai Ali Imran tadi. Jadi kalau kita berlatih benar seperti itu, doanya, zikirnya, disiapkannya, itu jadi pribadi yang cerdas. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengerti ketika kita akan menjalani aktivitasnya, maka pertama, pelajari dulu waktu yang menyertainya. Kedua, misinya. Sudah? Dari sini kita dapatkan kurikulumnya. Baik, pelan-pelan. Dalam menjalani hidup itu secara singkat, maka Allah menetapkan hukum waktu secara umum. Yang umum dulu. Bahwa dalam setahun kehidupan itu yang kita jalani ada 12 bulan. 1 tahun berapa? 12 bulan. Ini hanya akan kita temukan di Al-Quran. Keterangan setahun 12 bulan. Baik ya. Sejak Allah mencipta langit dan bumi, yauma khalaqas samawati wal ard, ya kan?
Ada 12 bulan sudah ditetapkan. Dan kita mau tidak mau akan melewati itu. Ya, saya ulangi ya. Kita mau tidak mau, berkenan atau tidak, tau'a au karha, kita akan melewati setahun berapa? 12 bulan. Ini, ketentuan ini akan berlangsung terus sampai tiba ajal kita. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, cek lagi, ya kan? Dalam hadis beliau, kita ambil yang paling padatnya di Abu Daud, untuk menyamakan dengan itu. Jadi Al-Bukhari-nya kan sudah ya, dituliskan maksud saya. Nomor hadis 1947. Al-Bukhari nomor hadis 4406. Hadis Muslim nomor hadis 1679. Sudah ya? Dari Abu Bakrah Nafi' Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'ati." Sungguh waktu yang mengiringi aktivitas kita itu akan terus berputar seperti itu sebagaimana ketetapan dan desain yang telah Allah aturkan. Jadi waktu itu akan berputar seperti itu saja. Ya. Dari malam ke siang ketemu malam lagi, terus saja. Paling gampangnya begini, lihat jam. Ya kan? Di dinding itu kan ada jam kan? Baik. Menempel di dinding, cuman 2 yang menempel di dinding. 1 jam, kedua cicak. Cicak di baik ya. Diam-diam merayap. Itu indah sekali itu ya. Datang seekor nyamuk. Ayo silahkan. Ya, coba ya. Rizki itu begitu Allah atur luar biasa. Begitu Allah atur, jangan takut kehilangan rizki, jangan takut kekurangan, jangan takut kesulitan. Karena binatang pun diatur sedemikian rupa. Cicak secicak-cicaknya. Itu rizkinya masih diatur. Ketika dia membutuhkan rizkinya, Allah datangkan. Bukan cicak yang mendapatinya. Perhatikan liriknya. Datang seekor, bukan cicak mendatangi nyamuk, nyamuk mendatangi cicak. Bagus yang bikin liriknya. Sudah, kita tinggalkan cicak, kita kembali ke sini. Nah, waktu itu begitu saja. Jam kan berputar begitu saja kan? Terus kan? Sampai habis baterainya. Ya kan? Terus berputar begitu. Nah, waktu pun demikian. Ini subuh ini, insya Allah kalau ajal kita belum tiba, besok ketemu begini lagi waktunya. Kalau nggak percaya, lihat keluar. Yang membedakan perubahan terjadi, itu aktivitas manusianya. Sejak Adam diciptakan, waktu itu begitu saja, gelap, ketemu gelap lagi, terus berputar. Yang menjadikan ada masjidkah, ada malkah, ada jalankah, itu kreativitas manusia di setiap zamannya. Zaman Firaun mungkin butuh piramid, tapi belum ada jalan tol. Ya kan? Namrud bisa punya peradaban dengan tertentu. Setiap generasi itu selalu ada penemuannya. Ya, sekitar 10 tahun yang lalu teknologinya belum seperti sekarang. Itu bagaimana manusia mengisinya. Tapi desain waktunya kata Nabi seperti itu saja setiap hari begitu. Yang membedakan perilaku manusianya. Sekarang persoalannya, setiap manusia yang berperilaku di bumi itu yang bisa memberikan perubahan dan menghiasi keadaan di bumi punya nilai nggak di hadapan Allah. Itu saja. Karena konsep hidup kita itu ya menjalani misi di bumi, pulang kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini punya, awas hati-hati, 3 dimensi kehidupan. 1 ardun, 2 barzakhun, ya. 3 akhirah. Ya. Ini 3 dimensi ini, dan ini pasti akan dilalui, mau tidak mau. Sekarang kita ada di sini, di ardun. Nanti ketika selesai tugasnya, misi selesai, meninggalkan ini, pindah ke sini. Ini waiting roomnya. Ya, waiting roomnya di sini. Ke barzakh kita. Tempatnya disebut dengan kubur, alamnya disebut dengan barzakh. Ya, menunggunya di sini. Nanti pulang ke sini. Nah, ini yang abadi itu di sini. Nggak ada perpisahan lagi. Untuk ke sini, ini mesti melewati fase ini dan ini. Gerbang ini disebut dengan kematian.
Maut namanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang akan mendapati maut disebut mayyit. Pakai tasydid. Ya, Quran surah 39 tuh ayat 30. Innaka mayyitun. Pakai tasydid. Ya, Anda itu kata Al-Quran calon meninggal. CM. Ya, pasti akan mendapati maut. Pasti itu. Kalau sudah meninggal disebut maitun. Masuk ke keranda disebut jenazah. Jadi setiap kita itu pasti akan ke sini dan ke sini. Kalau sudah di sini, nggak ada kematian lagi. Jadi kehidupan yang hakiki itu sifatnya ada di sini. Untuk ke sini menjalani misi di sini. Nah, suksesnya menjalani misi di sini itu akan menentukan kebahagiaan atau nestapa kehidupan seseorang di puncak akhir hidup jadi akhirat itu. Di sini. Jadi ini akan menentukan. Jadi kalau Anda hanya fokus pada perubahan-perubahan yang ada sekarang, yang fata morgana, ya, yang runtuh, yang hilang, yang rusak seketika, rugi. Sebab ketika pulang ke sini, yang ini pun sudah tidak ada. Ya. Ini kalau nggak disentuh, rusak sendiri. Ini gelas kalau nggak diapa-apain, berdebu, kotor, hancur. Sifat dunia itu begitu, makanya disebut fana. Fana itu rusak dengan sendirinya kalau tidak dikelola. Nah, desain hidup kita diberikan tugas di sini supaya sukses mencari bekal ke sini. Karena itulah Allah berikan kesempatan untuk beraktivitas. Setiap gelap ketemu gelap lagi, terus ketemu terang ketemu gelap. Ini bukan sekedar waktu yang diberikan, tapi kita mesti paham ada misi yang harus kita bawa yang sesuai dengan ini. Waktu yang diberikan. Misinya, sederhananya, konsepnya cuma dua. Cuma dua. Fokus baik-baik ya. Konsepnya ada berapa? Dua. Satu, kumpulkan segala yang baik, taat, baik, saleh. Dua, jauhi segala yang buruk. Maksiat, buruk, salah. Dua ini saja. Pelan-pelan ya. Awas, kita akan masuk pada fase yang terpenting. Fokus baik-baik. Jadi hidup itu, apapun aktivitasnya, itu desain awalnya cuma dua. Kerjakan yang saleh, jauhi yang salah. Kita pun diperintahkan untuk ini saja. Mengerjakan yang baik, yang soleh, ketika dipraktekkan, itu menjadi ma'ruf namanya. Ingat ya? Sesuatu yang soleh, ketika dipraktekkan menjadi apa? Ma'ruf. Maka muncul nanti di Quran bahasanya amar ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf. Menjauhi yang salah, yang diingkari oleh syariat. Diingkari disebut dengan mungkar. Jauhi, tinggalkan. Terlarang untuk dilakukan. Maka istilahnya disebut dengan nahi mungkar. An-nahyu 'anil munkar. Anil munkar. Oh, ini seperti sederhana tapi dalam sekali. Ya, seperti sederhana tapi dalam sekali. Ini perintahnya ini saja. Kalau kita bisa kerjakan ini, maka kita berpotensi menjadi manusia terbaik di hadapan Allah. Ya, saya ulang ya. Jika mampu mengerjakan ini, maka kita akan berpotensi menjadi manusia terbaik di hadapan Allah yang pernah beraktivitas di bumi. Baik, masyarakat di zaman Nabi disebut apa sifatnya? Jahiliyah. Ya, ingat jahiliyah. Jahiliyah itu seburuk-buruk manusia yang pernah ada di antara manusia yang pernah berkehidupan di bumi. Jadi, kalau kita melihat potret mereka dalam sejarah, pezina banyak, pencuri menyebar, pembegal satu kampung, ya kan? Penipu nggak usah ditanya, pembunuh marak, semua ada kumpul di situ. Tapi ketika mereka mendapat bimbingan dari Rasulullah SAW
yang memperbaiki tata kelola kehidupan dan berubah seketika, maka Allah langsung yang merubah sifat mereka dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 yang memberikan keterangan ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah berkehidupan di bumi. Karena itu komen pertama Nabi langsung mengatakan, di antara sekian banyak generasi yang pernah hidup di bumi, yang terbaik itu generasiku, kata Nabi. Tsummal ladzina yaluna. Kemudian setelah itu yang setelah aku. Kemudian yang setelah aku. Demikian terus-terusnya. Kemudian yang setelahnya lagi. Kapan mereka menjadi baik? Ketika mengikuti desain yang Nabi tuntunkan. Kapan menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas? Teruskan ayatnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalau kita bisa mempraktekkan ini dan membawa nafas kita dalam setiap waktu yang kita lalui setahun 12 bulan itu, awas, dari setiap bulannya ada hari, akumulasinya ada pekan, dipraktekkan dua konsep ini, maka berubah status kita langsung di hadapan Allah menjadi khairu ummah. Nah, desain untuk melatih ini semua dibagi oleh Allah, pembagiannya ke beberapa waktu. Jadi idealnya setiap waktu itu kita mempraktekkan al-amru bil ma'ruf nahyu 'anil munkar. Karena itu setiap kita berkehidupan dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu harusnya semua organ tubuh kita itu amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, pelan-pelan sedikit ya. Contoh begini. Yang pertama misinya beramal apa? Saleh. Amal ma'ruf itu amal saleh. Kapan amal menjadi saleh? Ingat, amal itu ada 3 ya. Amal ada berapa? 3. 1, itu amal yang netral. Bahasa Arabnya atau bahkan di Qur'annya disebut amal saja. Ya, tidak pakai sifat. Amal saja, sudah. Itu netral. Jadi nggak disebut baik, nggak disebut soleh, nggak disebut salah. Contoh, paling gampang gini. Ini ada minuman. Apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Umumnya manusia minum kan ya? Nah, kalau dia minum saja dan ini dihasilkan dari yang halal. Halal dan baik. Halalan thayyiban. Maka ketika diminum, dia tidak menyebut nama Allah, bukan dari hasil curian, maka ini disebut amal saja perbuatannya. Netral. Jelas? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan Tayyibah. Al-Baqarah ayat 168. Ini netral. Tapi ketika minuman ini, perbuatan minumnya disematkan nama Allah pada perbuatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diminum. Maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim menjadikan aktivitas minum itu, amal itu bersifat saleh. Jelas? Bersifat saleh. Semua perbuatan amal yang diiringi dengan tujuan beribadah kepada Allah itu disebut dengan saleh. Amal saleh. Nah, bagaimana menjadikan perbuatan itu menjadi saleh? Berniat karena Allah, maka disertakan kalimat iman. Karena itu di Al-Quran, kata-kata amal saleh seringkali disandingkan dengan iman. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu iman. Ketika iman sudah ada, wa amilus salih. Jadi kalau ada sudah iman mendorong kita untuk berbuat sesuatu, iman itu menjadikan semua tindakan kita tertuju kepada Allah. Iman itu melatih seperti itu. Jadi kalau ada orang mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, ini pertanda ada yang tidak tepat dengan keimanannya. Karena semua bagian iman itu membuat tubuh kita itu mengerjakan segala hal itu tertambat tertuju kepada Allah saja. Ya, maka dalam hadis jelas dikatakan, misalnya khudz bi yaminika ma yalik. Ambil dengan tanganmu, tangan kananmu apa yang paling dekat denganmu. Ya, thumma sammillah, sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Misalnya, nah ini ketika minum selesai dilakukan, maka perbuatannya menjadi amal saleh. Nilainya disebut dengan hasanah. Hasanah. Poinnya dapat poin. Dituliskan 10 kebaikan. Poinnya disebut ajrun. Ajrun. Ya, setiap satu perbuatan hasanah, poinnya 10. Dalilnya apa? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amthaliha. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Ya, Quran surah ke-17 ayat 9 sampai 10. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Jadi kalau orang beriman itu benar berbuat baik, dia dapat ajran kabira. Dituliskan pahalanya. Anda masuk ke sini dapat 25 kebaikan. Kalau diniatkan karena Allah. Jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Demikian di hadis Muslim. Walaupun belum mengerjakan apapun, baru masuk dapat itu. Paham sampai sini? Nah, seharusnya semua pekerjaan kita itu desainnya begitu. Jadi kalau pakai iman, itu otomatis maksiat dihindari, soleh muncul. Tapi kalau nggak pakai iman, netral. Apa sifat netral itu? Minumnya berfungsi menghilangkan haus, tapi nilai pahalanya terputus. Itu yang dimaksud hadis Nabi. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Terputus pahalanya. Jadi nggak ada bakal akhirat. Desain pekerjaan kita tuh begini. Semua yang dikerjakan di sini manfaatnya ada unsur dunianya, ada bakal akhiratnya. Ini ke sini. Bakalnya berupa nilai, poin. Disebut dengan hasanah. Jadi kalau kita mengerjakan perbuatan hasanah di sini, bukan dalam arti nama ya. Alhamdulillah Ustaz, nama saya Hasanah. Ya, tidak begitu ya. Nah, jadi kalau kita kerjakan di sini, punya sifat hasanah, nanti di sini akan dikonfirmasi di akhirat. Ditampakkan hasanah itu. Bekal yang dibawanya disebut dengan ajrun. Ketika berpulang dikonfirmasilah ini dalam mizan. Ya, makanya mizan hasanatikum disebutnya hasanah. Ya. Karena itu kita sering berdoa supaya semua kegiatan di dunia menjadi hasanah dan itu terkonfirmasi di akhirat hasanahnya. Dan viralah doanya kemudian. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Apa benar? Itu yang Al-Baqarah ayat 201. Ya, itu desain standarnya begitu. Semua aktivitas kita mesti menjadi ini. Baik, yang salah itu ketika menjadi perbuatannya itu ini sayyi, maksiat. Sudah nggak pakai iman, hasil airnya dihasilkan dari pencurian. Maka otomatis dosa dihasilkan. Kalau yang netral tadi nggak ada pahala, nggak ada dosa. Jadi kalau Anda cuma bekerja, bahkan sampai sudah purna, sudah selesai, nggak pernah diniatkan karena Allah, maka pekerjaan itu hanya menjadi rutinitas. Berangkat gelap, pulang gelap, berangkat gelap, pulang gelap, kena macet, pulang istirahat. Kaya? Iya. Alhamdulillah. Harta dapat? Iya. Cuman terbatas aksesnya di sini saja. Ketika ke sini tidak dapat apapun. Itu yang dimaksud Quran, surah ke-25 ayat 23. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Jelas? Nah, sekarang idealnya begini, semua tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu idealnya dilatih bersikap dengan iman. Supaya apa? Fungsinya tetap berlangsung tapi nilai akhiratnya ada. Contoh, apa fungsi mata? Bukan. Oh, kan? Kalau hanya melihat, kambing melihat. Kan? Elang melihat. Dan penglihatan elang lebih tajam daripada kita kan? Elang di udara, lihat anak ayam kan di bawah. Anda jalan anak sendiri gak kelihatan kan? Ya? Tapi ingat, mata elang setajam-tajamnya tidak dihisap. Mata kita dihisap. Ingat, mata dihisap. Jangan dikira tidak dihisap, mata dihisap. Karena itulah ketika Allah menerangkan fungsi mata, tidak sekedar melihat.
supaya penglihatan itu benar di hadapan Allah. Maka kalimat imannya disebutkan dulu di surah Cahaya, surah 24. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada pria-pria yang sudah beriman. Katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Sebelum fungsi mata disebutkan imannya dulu yang disampaikan. Maka iman itu akan menuntun matanya untuk yang memandang yang baik saja. Jika yang dipandang tidak baik, maka iman itu akan membimbing matanya untuk memalingkan. Palingkan. Itu yang disebut ghaddul basar. Di ghaddul basar itu bukan tidak melihat, memandang, tapi saat yang dipandang tidak Allah perkenankan, dia palingkan. Ini kalau rumus ini dipakai, maka mata ini akan sehat. Dan dia setiap memandang itu mendapatkan pahala. Jadi kalau kita baru melihat saya diniatkan karena Allah, itu pahala dituliskan. Jangan dikira nggak ada nilainya di mata. Nanti saat pulang akan terlihat. Ya, tapi kalau nggak disertai dengan itu, nanti liar mata ini, semua ditatap. Semua dilihat. Dan ketika semua dilihat, nafsu bisa bekerja. Setan memberikan was-was. Ya, setan bisa membangkitkan. Nafsu itu tempatnya di kolbu. Kolbu tempatnya di sodrun. Sodrun jamaknya sudur. Setan memberikan was-was kepada sudur supaya nafsu dibimbing mengerjakan yang salah. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, tembusnya ke nafas. Nafas ketika dibimbing setan mengeluarkan maksiat. Itu yang disebut Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis su. Nafas ketemu disingkat jadi nafsu. Itu asalnya. Nafas ditambah disingkat jadi apa? Nafsu. Itu jadi kalau kita nggak kendalikan jadi berbahaya. Anda keluar dari sini, tahu kan di mana menyimpan alas kakinya? Ya kan, menyimpan sendalnya. Nah, ketika Anda mengetahui itu, dibimbing dengan iman, maka mata kita akan fokus melihat alas kaki kita saja. Halo? Ya kan? Tapi ketika bimbingan iman itu tipis, redup, bahkan hilang, maka semua dilihat. Yang berbahaya ketika semua dilihat, itu yang celaka. Kadang-kadang setan menunggangi. Begitu ditunggangi, ingat ceramah Ustadz. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Itu yang menjadikan seringkali kehilangan kotak infak di dalam masjid. Itu yang menjadikan ketika takbir pertama orang mundur ngambil HP jamaah. Dan kalau di rumah Allah saja sudah berani mencuri, tidak terbayang di tempat-tempat lainnya. Maka kita doakan supaya bertobat, gitu kan? Nah, itulah iman. Turun ke lisan, kalau sudah turun ke lisan, itu yang keluar kata-katanya mulia semua. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyas. Siapa yang merasa beriman, iman dulu. Awas, apalagi yang namanya iman tuh. Ya, kalau beliau keluar misalnya kata-kata yang kurang berkenan, langsung Ustadz iman, gitu ya. Ya? Jadi siapa yang merasa beriman, lisannya pasti berkata yang baik. Pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, kalau ada kata-kata yang kurang baik, itu menunjukkan kondisi iman dalam dirinya yang harus diperbaiki. Paham? Nah, inilah amal saleh. Harusnya begitu idealnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau kita benar menjadi insan beriman, cukup beriman dengan benar, pasti jadi orang baik. Sudah otomatis itu. Dan gak akan ketemu dengan yang tidak baik. La yasrikul mu'min 'indama yasrik wa huwa mu'min. Kata Nabi, tidak mungkin insan beriman itu mencuri. Ketika mencuri itu ada iman dalam dirinya. Maksudnya membimbing imannya untuk melakukan perbuatan itu. Pasti dicegah. Semakin tinggi iman, itu otomatis akan membimbing pada yang baik dan mencegah kepada yang buruk. Termasuk ibadah. Makanya ibadah dibuka pakai iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Nah, yang menentukan sholatnya itu semangat, bagus atau tidak, itu kondisi imannya.
Ya, subuh jam berapa tadi? 4.37 kan? 4.37. Tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan. Begitu azan disebutkan, kalau iman ada dalam diri, itu akan memberikan getaran. Sudah azan, cepat siap-siap. Pernah merasakan begitu? Nah, itu konfirmasi Quran surah 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu cirinya, tanda pertamanya, kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi di jiwanya, ada getaran. Karena itu setiap terjadi pergantian waktu 5 kali dalam sehari, maka disebutkan nama Allah untuk mengecek pagi ini iman ada enggak, sorenya masih kuat enggak. Karena ada nanti satu masa paginya beriman wa yumsi kafira, sorenya udah kufur. Itu yang paling parah. Paham? Nah, nanti standar iman itu, standar yang paling standar itu ketika dipanggil getarannya muncul. Jadi kalau baru disebutkan azan, ya, dikumandangkan, baru ingat sholat, itu iman standar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan, sholat. Nah, itu standar. Ya. Dari jam 8 malam, ba'da isya, sudah ingat subuh. Bahkan pengen tahajud dulu sebelum subuh. Itu pertanda iman kuat. Sebelum dipanggil, sudah siap-siap. Itu imannya kuat. Ada yang problem, dipanggil 4.37. Dia baru bangun 7.34. Nah, dia bermasalah. Nah, sekarang sampai subuh ini, tinggal dicek kondisi iman ada di mana. Nah, iman yang dipraktekkan lewat amal ma'ruf, itu akan sejalan dengan nahi mungkar. Jadi semakin tinggi amal ma'rufnya, semakin sensitif dengan nahi mungkarnya. Jadi kalau semakin rajin mata dipakai lihat Quran, sujud, taat kepada Allah, itu sudah bakal anti pada yang maksiat. Nggak mungkin buka gambar-gambar yang tidak elok. Nggak mungkin nonton video yang tidak benar, apalagi jadi pelakunya. Nggak mungkin mencuri. Nggak mungkin menipu. Nggak mungkin dekat pada perselisihan. Lembut gitu. Ya, baik, harmoni, itulah iman. Jadi ini akan otomatis, kena amal ma'ruf itu positif, kena nahi mungkar juga cepat ditinggalkan. Kalau nggak percaya silahkan, Anda semakin taat keluar dari sini, ada gambar misalnya kan yang tidak pantas, itu Anda nggak akan lihat. Astagfirullah, apa sih gitu kan? Kok pasang-pasang begitu? Itu akan mencari supaya bisa misalnya diganti dan sebagainya. Itu luar biasa. Dengan cara-cara yang benar, karena punya amar ma'ruf. Ya. Dan nggak akan terlambat, nggak mungkin. Lisan istighfar mata nggak dipalingkan, astagfirullah. Apa sih? Nggak mungkin. Pasti sejalan ini. Nah, ini tidak mungkin terjadi kecuali dilatih. Karena itu dalam 12 bulan, idealnya kita selama 12 bulan itu konsisten begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau bisa dijalani itu selama berkehidupan, maka hidupnya disebut dengan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Kan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau konsisten seperti ini, beramal soleh dengan imannya, kata Allah, akan kami bimbing selama berkehidupan dimanapun, di keluarganya, di pekerjaannya. Jadi nggak akan pernah terjebak dengan korupsi, nyogok-menyogok, nipu-menipu. Dibimbing oleh Allah. Nikmat aja hidupnya. Dan diberikan pencerahan, ketenangan di hatinya. Di orientasinya itu pada kualitas, bukan kuantitas lagi. Kalaupun kuantitasnya Allah tambah banyak, jadi lebih bermanfaat. Nanti wafatnya husnul khatimah. Ini husnul khatimah itu dari sini. Wafatnya husnul khatimah. Nah, untuk mendapatkan konsistensi 12 bulan ini puncaknya. Maka selama 12 bulan itu dibagi oleh Allah. Ada bulan-bulan spesifik untuk berlatih amar ma'ruf. Seperti Ramadan. Itu latihan amar ma'ruf. Saat Ramadan sholatnya nambah kan? Ya kan? Dari fardu ditambah dengan sunnah kan? Tarawih kan ada tambahan?
Sunnah lebih senang dikerjakan kan? Saat Ramadan infak nambah kan? Saat Ramadan baca Quran bertambah kan? Itu latihan yang bermakruf. Ada latihan-latihan yang persis digunakan oleh kita untuk nahi mungkar. Nah, ada 4 bulan utama yang langsung disampaikan oleh Quran untuk spesifik berlatih nahi mungkar. 4 bulan itu 3 berurutan, salasun mutawaliyatun, kata Nabi. 3 berurutan. Dari 3 berurutan yang pertama kali disebutkan adalah bulan yang sekarang kita ada di dalamnya, Dzulqa'dah. Ada yang menyebut Qa'dah, ada yang menyebut Qa'dah. Bulan ke-11. Kemudian Dzulhijjah, bulan ke-12. Kemudian yang ketiga berurutan 11, 12, kemudian ya nggak ada bulan 13 kan? Ya, ke-13 itu cuma gajian ya. 11, 12, kemudian 1, karena kan setahun berapa bulan? 12 bulan. Jadi kalau sudah ketemu 12 balik lagi ke 1. Maka Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan 1 Al-Muharram. Pakai al ya, Al-Muharram. Al-Muharram. Selanjutnya nanti terpisah, ada di pertengahan antara 6 sampai 8. Di antara 6 dan 8 bulan ke berapa? 7. Rajabun Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab, bulan ke-7. Nah, 4 bulan ini adalah bulan untuk menjaga dan melatih diri dari segala perbuatan yang dilarang. Segala perbuatan yang dilarang itu disebut dengan Muharram namanya. Kalau bulannya pakai alif lam, Muharram. Ini Muharram. Segala yang dilarang. Baik. Mencuri dilarang? Muharram. Zina dilarang? Muharram. Menipu? Muharram. Ya, sebentar ya. Baik ya. Mencela? Muharram. Hukumnya disebut haram. Hukumnya disebut haram. Jamak dari makna ini disebut hurum. Hurum. Nah, 4 bulan ini disebut bulan hurum namanya oleh Al-Quran. Kembali ke Quran surah ke-9 di ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ini bulan 4 ini disebut bulan hurum. Ya, dzalikad dinul qayyim. Ini tuntunan agama yang mustaqim, yang lurus, yang benar. Jadi kalau Anda benar berlatihnya, maka perilaku hidup Anda akan lurus, akan benar. Hidupnya cuma berpasangan aja. Siang lawannya apa? Malam. Baik lawannya apa? Buruk. Kalau Anda berlatih meninggalkan yang buruk, yang baik muncul. Itu aja konsepnya. Ya, kalau baik itu ditingkatkan, yang buruk pasti akan tenggelam. Tapi kalau buruknya naik, yang baiknya itu akan turun. Kalau salahnya itu turun, soleh naik. Tapi kalau solehnya itu turun, salahnya yang naik. Karena itu agama datang memberikan bimbingan. Bagaimana supaya manusia itu semuanya baik. Konsep semua itu disebut ad-din. Namanya disebut Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Nah, Islam membawa konsep ini. Kamu harus jadi orang baik. Muslim itu mesti baik, mesti cerdas, mesti pintar, mesti visioner, mesti terukur. Itu ajaran yang lurus. Dzalika dinul qayyim. Kalau kita ikuti, kita pun menjadi orang lurus. Itu maksudnya. Nah, bagaimana berlatih menjadi orang yang lurus? Di 4 bulan ini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka berlatihlah untuk meninggalkan perbuatan zalim di bulan-bulan ini. Nah, apa perbuatan zalim itu? Ya, rincinya perbuatan yang diharamkan. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Ini apa? Gelas. Apa fungsinya gelas? Menampung air untuk minum. Tahu gayung? Apa fungsinya gayung? Menampung air untuk mandi. Ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Hah? Hah? Itu zalim namanya. Secara bahasa perbuatannya zulmun. Orangnya zalim. Ada zalim dalam berkehidupan. Ya. Yang benar itu jujur, yang salah dusta. Dia menempatkan dusta mengalahkan jujur. Itu zalim. Dia hafal Quran, tapi tidak menggunakan Quran sesuai dengan fungsinya. Dia hafal qul huwallahu ahad. Tapi kok bisa mengatakan semua agama sama? Menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu zalim namanya. Karena itu bila ada orang menghafal Quran, perilakunya seperti itu kalimat Quran, komen pertama Quran. Yang langsung muncul, faminhum zalimul linafsi. Itu ada di Quran surah 35 ayat ke-32. Thumma awrafna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimul linafsi. Maka di bulan Dzulqa'dah ini kita harus berlatih. Ini sunnah. Dan kalau dikerjakan pahalanya banyak. Makanya komentar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau ada orang berlatih meninggalkan maksiat di bulan Dzulqa'dah ini, pahalanya 2 kali lipat dari bulan-bulan biasa. Bapak Ibu, teman-teman, maaf ya, yang berpahala 10 itu bukan hanya amar ma'ruf, nahi mungkar pun ada pahalanya. Di Maryam alaihissalam, itu latihan pertamanya kan diam. Supaya Isa yang bicara untuk menunjukkan mukjizatnya. Quran surah 19 ayat 26 kan? Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya berlatih puasa, imsak. Apa yang latihan imsak di situ? Ya? Falan ukallimal yauma insiya, nggak bicara dulu, biar Isa yang bicara menunjukkan kerasulannya. Tapi prinsipnya di sini kadang-kadang diam itu bisa menjadi emas ketika yang dikatakan itu adalah kotoran. Ya kan? Diam itu bisa menjadi emas ketika yang disampaikan itu berpeluang menjadi sampah, sesuatu yang tidak penting. Maka seketika diam menjadi emas. Maka Maryam diminta diam ya. Kalau ada yang tanya, tunjuk aja. Ya, itu kata saum. Disebutkan dalam Al-Quran cuma sekali. Dan sekali itu, satu itu saja. Saum disebutkan sekali, siam disebutkan 9 kali. Saum itu cuma di Quran surah 19 ayat 26. Sekali itu saja. Dan maknanya latihan untuk menjaga diri. Saum. Ya, jadi kalau ada persoalan dengan pasangan hidup, ya, papa ada masalah dengan mama, kan? Mau keluar kata-kata, tahan. Valuasi diri. Kenapa, Pak? Biasanya komen, Papa puasa. Puasa apa? Nggak bicara dulu. Itu bicara, contoh. Tahan diri ya. Nah, itu ya. Lisan, terus telinga, berpikir yang baik. Sampai ke ujung kaki, berlatih 3 bulan. Demi Allah saya katakan insya Allah ya. Ini sanadnya nyampe ke Ibnu Abbas. Ini yang menjelaskan ini tadi di At-Tabari. Ya, jilid yang ke-6 halaman 157. Tadi sudah dicatatkan ya. Ya, kalau bonus posisi paling kanan dari atas sampai bawah itu. Saya udah baca jadi saya sampaikan. Nah, itu kalau kita berlatih seperti itu, insya Allah jadi orang baik. Apapun profesi dan posisi dalam kehidupannya. Apapun itu. Anda mau jadi pejabat, jadi hartawan, jadi guru, jadi apapun pasti orang baik. Insya Allah. Latihan 3 bulan ini. Nanti diselang untuk praktek tuh. Ya, bulan Safar. Makanya jadi Safar dipertahankan maknanya. Dulunya konsepsi kebiasaan jahiliyah. Setelah ada Islam, jadi berubah maknanya. Kalau orang terbiasa menghilangkan maksiat, maka Safar. Safar itu dari kata sifar, kosong. Kosonglah potensi-potensi keburukannya. 0 dosanya. Maka setelah itu muncul perbuatan baik, Rabi'ah. Orang Arab tidak pernah menyebut Rabi kecuali pada kemunculan yang baik. Yang atakan Rabi'u, datanglah bulan Rabi itu. Sampai pohon-pohon itu mulai berbunga. Bunga itu menunjukkan kebaikan. Jadi maknanya, hikmahnya, orang yang kosong perbuatan kotornya, kosong dosanya, akan keluar bunga-bunga amal solehnya. Dia jaga. Tapi menjaga itu kadang-kadang sulit, tidak mudah. Bulan pertama bagus, kedua bagus, ketiga mulai ada tantangan. Setan pangkatnya boleh meningkat, kan?
mulai naik lebih tinggi lagi, maka Ramadan dipush lagi supaya maksimal. Sebelum ke Ramadan, Rajab dulu. Rajab itu persiapan pengantar supaya Ramadannya enak. Sya'ban penguat, Ramadan puncaknya. Kalau itu kita jaga setiap 12 bulan, konsisten aja. Insya Allah. Hayatan thayyibah, husnul khatimah. Jadi itulah maknanya Dzulqa'dah. Jadi menghadapi waktu itu bukan cuma makan, tidur, kerja, duduk, pulang. Tidak, semua ada maknanya. Di Islam itu semua ada penjelasannya. Nah ini barangkali yang bisa kita uraikan. Dan saya berharap kita semua saling mendoakan dan menguatkan, bisa mempraktekkan ini. Itu pentingnya. Jadi bukan hanya datang, duduk, dengarkan, pulang. Tidak begitu. Ya, bisa menguatkan iman dan menambah pengetahuan insya Allah. Siap konsisten ya, istiqamah ya? Ya, karena itu tidak mudah. Awas, itu tidak mudah. Begitu Anda selesai mengaji, Anda akan diuji. Minimal sejak keluar dari sini, pikiran Anda akan diuji. Nanti keluar dari sini yang dibincangkan saya itu. Nah, itu ujian pertamanya itu. Ujian pertama dari pikiran itu, ya. Wah, jelas ya? Siap konsisten? Nah, ya, walaupun nanti tidak mudah. Ketika kita akan mencapai itu, setidaknya kita akan mengalami 9 ujian tahapan. Ya, ya? Untuk istiqamah itu konsisten ada 9 ujian tahapan yang selalu. Ya, konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4 sampai konsis 10. Ya, baik ya. Saya kira itu ya. Saya jam 7 kurang seperempat itu harus menerima tamu di Quantum Akhyar Institute. Jadi saya kira ini untuk pengantar, ini yang saya sampaikan. Saya ingin konfirmasi dulu. Jelas tidak apa yang saya sampaikan? Paham tidak? Baik. Apakah sampai subuh ini kita siap beriman? Maka dengarkanlah ayat Quran berikut ini di surah Al-Ma'idah. Ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman. Hei orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini untuk yang beriman saja. Kita beriman? Berarti ayat ini untuk kita. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, sudah dipahami, jangan banyak ditanyakan lagi. Karena banyaknya pertanyaan pada yang sudah jelas menjadikan uraian nanti semakin tidak jelas. Paham? Masih beriman? Ya ayyuhalladzina amanu. Paham? Jelas? Ada pertanyaan? Cukup ya, ini perjumpaan pertama kita. Pertama, terima kasih kepada seluruh pengurus di Masjid Al-Ihsan ini, DKM dan turunan-turunannya. Saya turut mendoakan semoga bisa dijaga istiqamah dan ikhlas, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan punya nilai di hadapan Allah. Terima kasih kepada lingkungan setempat dari RT, RW juga yang memberikan kontribusi kenyamanan. Kita juga keluar tertib ya, supaya lingkungan juga baik, semoga berpahala sisi Allah. Terima kasih sahabat-sahabat Al-Ihsan semuanya. Semoga Allah menjadikan apa yang kita kerjakan sebagai bagian ikhtiar membangun kembali harapan kita untuk dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Kedua, mohon maaf bila dalam seluruh interaksi yang terjadi dari pengajaran kami dan pembelajaran Anda semua sudah pasti akan didapatkan kesalahan, baik dalam materi ataupun dalam perilaku, atau juga kekurangan, dan pasti ditemukan. Saya menyadari itu. Dan dengan segala kerendahan hati, saya meminta maaf. Saya memohon maaf. Mohon ditunjukkan kalau ada memang kesalahan yang betul-betul harus saya perbaiki supaya bisa menjadi lebih baik. Kalau ada kesalahan materi disampaikan supaya bisa saya koreksi. Kalaupun ada perbedaan pendapat, kita saling menghormati tanpa harus menjadikan kita berselisih kepada hubungan-hubungan yang tidak dibenarkan oleh Nabi. Yang terakhir, insya Allah kita sedang menyiapkan jadwal-jadwal yang terukur. Ya, saya tahu mungkin di DKM juga akan bertanya untuk kelanjutan pertemuan di sini.
insya Allah sedang kami susun, Ustadz Iman ya dan teman-teman DKM. Nanti mudah-mudahan di Sabtu itu ada juga bagian yang bisa disampaikan di sini, dan kita akan coba kurikulumkan sehingga pembahasan yang disampaikan itu menjadi lebih terukur. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minal muhsinin waj'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Mohon bantu saya, kita sholat sunnah 2 rakaat syuruk, namun izin tolong berikan saya akses karena jam 7 kurang seperempat saya harus betul-betul menerima tamu dan tidak boleh terlambat. Ya, saya mencintai dan menyayangi Anda semua karena Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.